Customer Relationship Management atau CRM. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Noviasa. Nama saya Fadila Ramadhani. Nama saya Tasya Yuliati Awalia. Nama saya Hani Habibah. Nama saya Nelly Ursila. Berikut penjelasannya. Oke, saya dan rekan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management. Langsung ke materi. CRM itu apa sih? CRM itu adalah tools yang dapat mengelola customer dan calon customer dalam satu dashboard terpusat dari berbagai channel komunikasi. Strategi dalam bisnis yang memiliki tujuan memenangkan hati pelanggan sekaligus mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan, membantu perusahaan untuk lebih mengenali apa saja masalah dan kebutuhan pelanggan. CRM sangat bergantung pada teknologi untuk mengumpulkan database konsumen, analisis data, manajemen penjualan, dan lain-lain. CRM menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk meningkatkan loyalitas konsumen jangka panjang. Nah, kenapa CRM itu penting? Karena perusahaan bisa tahu mana maunya pelanggan itu apa. Terus yang kedua, kasih pelayanan yang lebih personal. Terus yang ketiga, bikin pelanggan jadi langganan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pelanggan jadi biar puas gitu, makin puas. Terus yang kedua, hubungan sama pelanggan itu makin dekat. Dan yang terakhir itu ujung-ujungnya penjualan juga akan menaik gitu. Oke, langsung ke jenis CRM. Ada 3. Yang pertama itu operational CRM, yaitu untuk mengelola aktivitas harian seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan agar lebih cepat dan terorganisir. Contohnya itu dia lebih ke fokus kegiatan sehari-hari, misalnya penjualan, marketing, customer service. Nah, intinya itu biar kerjaan lebih cepat dan rapi. Terus yang kedua, analytical CRM, yaitu untuk menganalisis data pelanggan sehingga perusahaan bisa memahami kebutuhan pelanggan dan membuat strategi yang tepat. Jadi ini fokus ke analisis data pelanggan. Jadi perusahaan itu bisa ngerti kebiasaan pelanggan, bikin strategi juga yang lebih tepat. Terus yang terakhir itu ada kolaboratif CRM, yaitu untuk memudahkan kerjasama antar tim dengan berbagai informasi pelanggan agar pelayanan lebih konsisten. Ini buat kerjasama antar tim, jadi semua tim marketing, sales, dan lain-lain itu bisa akses info pelanggan yang sama, terus juga biar pelayanannya lebih konsisten. Selanjutnya akan membahas terkait fungsi CRM dalam bisnis. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kesetiaan pelanggan. CRM itu membantu perusahaan menyimpan informasi pelanggan dari berbagai media sosial seperti ada email, telepon, website, dan media sosial. Nah, dengan adanya data tersebut, perusahaan itu dapat untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, memberikan solusi yang tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Nah, yang kedua ada efisien dalam penggunaan anggaran perusahaan. Nah, CRM ini tuh membantu bisnis untuk mengetahui target pasar yang tepat. Jadi, seperti biaya produksi tidak langsung tuh tidak terbuang sia-sia. Nah, dengan adanya hal tersebut, perusahaan itu dapat untuk mengetahui tentang pengurangan biaya pemasarannya itu sebesar apa, promosi yang lebih tepat sasaran itu seperti apa, dan anggaran lebih hemat dan lebih efektif. Nah, yang ketiga ada kegiatan operasional semakin efektif. Nah, CRM ini membuat proses kerja itu menjadi lebih rapi dan cepat, terutama dalam menangani keluhan pelanggan dan proses penjualannya. Nah, sehingga si perusahaan ini tuh bisa mengetahui terkait data pelanggan tuh sudah tersusun rapi. Nah, yang kedua ada follow up lebih cepat dan mengurangi pekerjaan yang manual. Nah, yang keempat ada meningkatkan penjualan dan fungsi bisnis. Nah, dengan adanya pelanggan yang tersimpan di CRM ini tuh perusahaan bisa lebih mudah memahami kebiasaan dan kebutuhan si pelanggan. Nah, dari data yang sudah didapat, nah perusahaan itu bisa melihat yang pertama itu bagaimana menawarkan produk yang sesuai. Nah, menargetkan promosi yang lebih cepat itu seperti apa, dan yang terakhir ada mengubah calon pelanggan untuk jadi pembeli. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang apa itu manfaat CRM. Yang pertama itu ada meningkatkan pelayanan dan retensi pelanggan.
Dia memberikan pelayanan lebih cepat, lebih paham kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan penjualan tim sales. Itu bisa melacak calon pelanggan, lalu mengatur proses penjualan. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas marketing, promosi sesuai kebutuhan pelanggan dan tidak asal kirim iklan. Lalu yang keempat itu ada mempermudah pengelolaan data pelanggan. Semua data pelanggan tersimpan dalam satu sistem, tidak tercecer, mudah dicari, tidak ada data yang hilang, bisa dipakai kapan aja. Lalu yang kelima itu meningkatkan profit bisnis, penjualan naik, pelanggan loyal, biaya marketing lebih efisien, seperti itu. Sini saya selanjutnya akan menjelaskan cara kerja CRM. Yang pertama itu ada mengumpulkan semua data pelanggan dari berbagai sumber seperti chat, email, media sosial, dan telepon ke dalam satu sistem. Yang kedua itu ada mengelola dan menyimpan semua data pelanggan disimpan rapi, termasuk riwayat interaksi dan pembelian. Dengan begitu perusahaan bisa melihat informasi pelanggan secara lengkap kapan saja. Yang ketiga itu ada mengotomatisasi proses bisnis dengan membalas pesan chatbot, terus follow up pelanggan, dan mengatur alur penjualan. Yang keempat itu ada data yang sudah dikumpulkan dan akan dianalisis untuk mengetahui kayak kebutuhan pelanggannya, kebiasaan pembelian, peluang bisnis. Terus yang kelima itu yang terakhir ada data dan informasi pelanggan bisa diakses oleh semua tim seperti sales, marketing, dan customer service. Selanjutnya ada contoh tools CRM. Yang pertama itu ini contohnya ada HubSpot. HubSpot adalah platform CRM yang membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan dalam satu sistem. Fungsinya itu yang pertama bisa menyimpan data pelanggan, kedua mengatur proses penjualan, yang ketiga itu ada bisa mengelola marketing, yang keempat melayani pelanggan. Kelebihan HubSpot ini itu mudah digunakan dan ada versi gratisnya. Oke, selanjutnya contoh tools CRM. Yang kedua ada Zoho CRM. Zoho CRM adalah software CRM yang digunakan untuk mengelola penjualan, marketing, dan interaksi dengan pelanggan. Nah, software seperti Zoho CRM ini digunakan perusahaan untuk membantu mengelola hubungan dengan pelanggan sehingga perusahaan lebih mudah mengatur dan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, di sini fungsinya untuk mengelola data pelanggan dan calon pelanggan atau leads agar perusahaan mengetahui target pasar dengan jelas dan kemudian melacak aktivitas penjualan mulai dari proses awal hingga terjadi penjualan atau closing, kemudian otomatisasi tugas, follow up email dan lain-lain tanpa harus dilakukan secara manual. Kemudian analisis performa bisnis, menganalisis untuk bisa melihat perkembangan penjualan apakah meningkat atau menurun. Jadi kelebihannya memiliki fitur yang lengkap untuk mendukung aktivitas bisnis dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing suatu perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah CRM merupakan strategi dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif melalui pemanfaatan data dan teknologi. CRM membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis informasi pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan personal. Dengan penerapan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan proses penjualan dan pemasaran, serta membuat operasional bisnis menjadi lebih efisien. Selain itu, CRM juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Oleh karena itu, CRM menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan keuntungan bisnis. Sekian penjelasan dari kami. Kurang